Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kabar kalian selalu sehat, baik, dan tentunya tetap semangat untuk terus belajar. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberi kemudahan dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, kita persiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paket bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke. Salam bahasa. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa. Kami bangga berbahasa Indonesia. Salam bahasa. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa Indonesia. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi. Sekarang, siapa yang masih ingat materinya? Ya, benar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi menelaah struktur teks cerita fantasi. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kompetensi dasar materi kita pada hari ini adalah 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.4.1, merinci struktur cerita fantasi. 3.4.2, menelaah pola pengembangan struktur teks cerita fantasi, orientasi, komplikasi, dan resolusi. 3.4.3, menelaah teks cerita fantasi dari segi struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan pola pengembangan teks cerita fantasi. Selanjutnya, akan Ibu jelaskan tahapan kegiatan yang akan kalian lakukan dalam kerja kelompok atau diskusi kelompok, yaitu ada 2 tahapan. 1. Menelaah struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, menelaah pola pengembangan teks cerita fantasi yang sudah kalian baca di buku siswa. Baiklah, kita masuk ke uraian materi. 1. Struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi dibagi menjadi 3. 1. Orientasi, yang ciri isinya adalah pengenalan tokoh, latar, watak dan penokohan, serta konflik. Yang kedua, komplikasi. Cirinya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Yang ketiga, resolusi. Cirinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Itu adalah struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, pola pengembangan teks cerita fantasi. Pola pengembangan struktur teks cerita fantasi adalah 1. Orientasi, dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya,
3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Itu adalah pola pengembangan struktur cerita fantasi yang dikembangkan dari deskripsi latar. Yang kedua, orientasi dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Matanya yang besar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi dia datang bukan untuk mengganggu. Yang ketiga, orientasi dikembangkan dari pengenalan konflik. Contohnya, kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya, dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Pola pengembangan struktur cerita fantasi komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Komplikasi dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Komplikasi dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contohnya, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Pola pengembangan struktur cerita fantasi resolusi. Nah, itulah uraian materi pembelajaran kita kali ini. Sekarang, kalian membentuk sesuai kelompok masing-masing yang sudah kita bagikan sebelumnya. Sekarang, kalian buka buku paket halaman 60. Kalian baca dan amati cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Dan kalian perhatikan tabel struktur yang ada di bawah cerita tersebut. Berdasarkan teks cerita fantasi tersebut, siapa yang tahu ciri bagian struktur dan pola pengembangan teks cerita fantasi tersebut? Sekarang, diskusikan di kelompok kalian tentang penelaahan struktur teks dan pola pengembangan teks cerita fantasi. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Sekarang, Ibu ingin mendengar hasil diskusi tugas kelompoknya, yang akan diwakilkan satu orang per kelompok masing-masing. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Ya, silakan. Baik,
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, adakah yang mau bertanya? Mana tahu ada bagian-bagian yang kurang jelas atau yang belum kalian paham. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ya, benar. Untuk tugas mandiri di rumah, kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu jelaskan di LKPD, yang sudah Ibu bagikan tadi. Dan tugas mandiri selanjutnya, anak-anak membaca materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.